Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua akan nge-review HP yang namanya Meizu Pro 7. Meizu Pro 7 ini katanya sih punya 2 layar. Terus punya 3 kamera. Tapi bener enggak? Kita cek bareng-bareng ya. Boxnya sih unik nih. Ini boxnya. Pas gua buka, di dalam box ada box lagi. Elegan. Ininya nih, ini box yang ini kalau misalnya kalian nggak pakai, udah di unboxing, bisa disimpan kayak gini buat dijadikan tempat pulpen atau mungkin tempat makanan, ya bebas lah, bisa juga buat dijadiin celengan. Nah ini box yang ini isinya HP. Cara inilah Meizu Pro 7, punya 2 layar katanya. Nah ini layar belakangnya, punya dual kamera belakang, 1 kamera depan, jadi total kameranya ada 3. Buat yang penasaran seperti apa sih performa Meizu Pro 7 sama keunikan layar yang ditawarkannya, kalian harus subscribe dulu supaya bisa nonton video selanjutnya. Selain unit Meizu Pro 7, di dalam box kemasan yang disertakan oleh Meizu ini terdapat juga SIM ejector. SIM ejector ya tau lah, karena desainnya unibody, maka kita akan menggunakan pencabut SIM card untuk memasangkan kartu ke dalamnya. Box lain di dalam box ini, boxnya ini yang pertama ini berisi apa ya? Kita cek. Casing. Ini casing pelindung Meizu Pro 7, sama Meizu VIP. Ada box lagi, banyak banget box ya. Box yang lainnya ini berisi adapter charger sama kabelnya, sama kabel USB dan ini kabel USB Type C. Kita cek. Oh iya, ternyata Meizu Pro 7 ini udah menggunakan USB Type C. Jadi ini bakal menjamin pengisian daya yang lebih cepat dan juga transfer data yang lebih cepat kalau misalnya kita transfer ke komputer. Berhubung Meizu Pro 7 tidak masuk ke Indonesia secara resmi, jadi adapter charger yang masuk dari unit yang masuk ke jalan tikus ini menggunakan colokannya tipe C yang biasanya digunakan di Eropa ataupun di Jepang. Agak sedikit riskan sih karena kita harus menggunakan bantuan charger lain, adapter charger lain supaya bisa digunakan di colokan yang lazim ditemui di Indonesia. Meizu Pro 7 hadir dengan basic OS Android Nougat 7.0. Uniknya, smartphone ini seperti biasa, khasnya Meizu ya, dia hadir menggunakan FlameOS 6.0. Jadi lebih keren, lebih ringan. Contohnya adalah multitasking saat menggunakan Meizu Pro 7 untuk buka video sambil browsing. Jadi akan dibagi 2 layar nih ya. Cara multitaskingnya kayak gini. Cukup swipe 1 aplikasi ke atas dan buka lagi aplikasi lain. Misalnya di sini lagi buka Google Play Store sama, nah di sini jadi ada 2 layar. Tinggal kita pilih aplikasi yang lain. Selain itu, khas Meizu ya, selain dari Flame UI yang dibawa sama si ini Meizu Pro 7, smartphone ini unik cara navigasinya. Karena smartphone ini cuma dibekali dengan 1 tombol home. Nih, cuma 1 tombol home. Nggak ada tombol lain, nggak ada tombol back di sini, nggak ada tombol back di sini. Jadi kalau misalnya kita lagi mau kembali dari Meizu Pro 7, misalnya di sini nih, kalau misalnya kita mau kembali dari satu menu, kita cukup tekan 1 kali tombol home-nya. Tapi kalau misalnya ditekan, akan kembali ke home screen. Unik kan? Ya kan? Udah banyak tuh aplikasi yang running in background. Terus gimana cara buka recent app-nya? Cara buka recent app-nya adalah dengan di swipe ke atas. Pilih deh aplikasinya. Kita bisa pindah dengan cepat. 2 layarnya adalah layar utama sama layar kecil di sisi belakang, boleh dilihat. Nah. Lihat kan? Ini layar kecil ini berguna untuk menampilkan waktu, menampilkan cuaca, terus juga bisa digunakan untuk menghitung jejak langkah. Tapi nggak cuma itu aja. Layar belakangnya juga akan memunculkan notifikasi. Kalau misalnya ada notifikasi yang masuk akan muncul di sini. Jumlah notifikasinya. Layar belakangnya ternyata punya fitur unik lain, yakni bisa dipakai selfie. Kita bisa selfie pakai kamera utama menggunakan layar belakangnya ini. Lihat. Dari tampilan utamanya, kita tinggal swipe ke bawah. Nah, swipe ke bawah, masuk ke menu kamera. Jadi kalau misalnya kita mau selfie pakai kamera belakang bisa. Tinggal di tap aja layarnya. Timernya langsung jalan.
Nih, jadi kita bisa selfie. Ini tinggal dipilih aja, ada mode original, terus ada mode beauty, dan juga ada mode portrait. Mode portrait ini yang bikin kita mode bokeh, kasarnya, bahasa kerennya bokeh ya, atau blur belakangnya. Jadi kita bisa bikin foto selfie di belakangnya ngeblur pakai kamera belakang yang resolusinya 12 megapiksel dua-duanya. Kita cobain ya. Ini hasil fotonya kita lihat. Tajam banget. Padahal selfie, tapi tajam kayak gini. Juara. Bicara soal performa, nggak usah takut. Pasti ngebut. Soalnya Meizu Pro 7 ini udah dibekali dengan RAM 4GB dan juga chipset MediaTek X25. Chipset ini udah setara dengan Snapdragon 835 dari Qualcomm. Dijamin ngebut dan setara dengan kalau misalnya handphonenya itu hampir sama dengan Samsung Galaxy S8. Jadi kalau misalnya kalian ngegame, gak ada nge-lag, gak ada yang namanya patah-patah. Ngomong-ngomong soal game, buat kalian yang suka main game Mobile Legends, di Meizu Pro 7 ada yang namanya fitur game mode. Jadi saat lagi main game Mobile Legends, kalian gak akan diganggu sama yang namanya notifikasi. Tiba-tiba ada masuk chat dari WhatsApp atau dari Line yang ngeganggu kalian selama lagi main Mobile Legends. Jadinya bisa lebih fokus, gak ada lagi tuh kalah-kalah saat gara-gara notifikasi masuk. Jangan lupa, Jalan Tikus juga punya video keren lainnya yang judulnya itu laptop versus PC. Kalau misalnya laptop dibanding sama PC, kira-kira juaranya siapa sih? Bingung kan? Kalau misalnya kalian yang peduli banget dengan kesehatan nih, jangan lupa cek juga video Dokter Babe yang judulnya Fakta Mengerikan Seputar Vape. Dih, semengerikan apa sih? Penasaran kan? Makanya jangan lupa ditonton. Nah, itu dia video dari Jalan Tikus. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.